Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengenal profesi. Nah, materi ini saya tujukan untuk siswa kelas 1 SD, kemudian materi ini ada di bab 6, dan materi ini ada di semester 2 atau genap. Nah, sebelum saya menjelaskan sebenarnya apa itu profesi, saya akan menampilkan beberapa contoh sebagai acuan sehingga nantinya kalian semua bisa memahami suatu profesi. Oke, ini adalah gambar ke-1. Nah, dari gambar ke-1 ini, kira-kira kalian sudah bisa menebak profesi itu apa? Kemudian gambar 2, ini merupakan profesi apa ya? Kasir. Yang ketiga ini profesi seorang pedagang, dan yang keempat adalah profesi guru. Oke, dari keempat ini kira-kira kalian sudah memahami belum kira-kira apa itu profesi? Oke, kita lanjut ya. Nah, berdasarkan keempat contoh profesi di atas, maka bisa disimpulkan bahwasannya profesi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan uang. Oke, mari kita lihat gambar ke-1, yaitu yang dokter ini ya. Itu ada kegiatan yang dilakukan, yaitu sedang memeriksa. Jadi kata kerjanya itu atau aktivitasnya memeriksa. Kemudian yang kedua ini ada gambar kasir. Dia membantu orang dalam melakukan pembayaran setelah memberi barang. Gambar ketiga yaitu menjual. Kemudian yang keempat itu adalah mengajari. Jadi semua aktivitas di atas itu kegiatan yang dibayar, sehingga kegiatan itu disebut dengan profesi. Nah, misal nih, jika saya mengatakan aktivitasnya menyiram bunga, apakah itu bisa disebut profesi? Tergantung, jika dibayar iya, jika tidak berarti tidak, atau bukan disebut dengan profesi. Oke, begitu ya. Kemudian, setiap profesi itu memiliki kegiatan yang berbeda-beda pasti. Dari dokter, kasir, pedagang, bahkan guru dan profesi yang lainnya itu akan memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara menjelaskan suatu profesi itu berdasarkan ciri-cirinya? Nah, di sini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu sehingga nantinya kalian semua bisa membuat suatu kalimat penjelas yang menjelaskan suatu profesi. Oke. Di sini sudah ada profesi seorang dokter. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Berikut contohnya. Dia bekerja di rumah sakit. Nah, ini untuk penjelasan pertama. Untuk penjelasan kedua, yang dilakukan dia adalah memeriksa orang sakit. Ketiga, dia menggunakan stetoskop saat bekerja. Nah, biasanya saya itu meminta atau menyuruh anak-anak itu untuk membuat penjelas mengenai profesi itu sebanyak 3 itu maksimal ya, tergantung dari profesinya. Kadang juga 2. Kalau 3 jadi isinya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk profesi yang kedua di sini ada kasir. Kira-kira kalimat penjelasnya seperti apa? Nah, untuk yang pertama yaitu aku melayani orang melakukan pembayaran setelah membeli barang. Kemudian penjelasan yang kedua, aku biasanya menggunakan mesin kasir saat bekerja. Mesin kasir itu seperti untuk penyimpanan uang dan keluarnya stok begitu ya. Yang ketiga, kalimat penjelasnya yaitu saya bekerja di toko saya bekerja di toko atau supermarket. Nah, ini merupakan contoh dari penjelasan suatu profesi. Silakan kalian bisa mempause untuk mengamati kira-kira apa saja toh yang dijelaskan saat menjelaskan suatu profesi. Tetapi jika kalian bingung,
mari kita pelajari di slide selanjutnya. Oke, apa saja yang perlu disebutkan saat menjelaskan profesi? Kita ambil contoh yang di awal tadi. Nah, dia menggunakan stetoskop saat bekerja. Ini penjelasan ke-1. Penjelasan kedua, yang dilakukan dia adalah memeriksa orang sakit. Penjelasan ketiga, dia bekerja di rumah sakit. Nah, perhatikan setiap kata yang saya beri warna merah. Untuk penjelas ke-1 ada stetoskop, untuk kalimat kedua ada memeriksa orang sakit, untuk penjelas ketiga ada kata di rumah sakit. Nah, mari kita lihat apa maksud dari kata yang diberi warna merah. Nah, jadi saat menjelaskan profesi, sebutkan alat yang digunakan, kemudian tugas atau kegiatan yang dilakukan, dan yang terakhir tempat bekerjanya di mana. Begitu. Kalau yang kalimat pertama itu kan stetoskop, berarti dia menyebutkan alat yang digunakan. Kemudian kalau yang kalimat kedua, dia menyebutkan yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan profesi seorang dokter. Kemudian yang ketiga yaitu menyebutkan tempat dia bekerja. Setiap alat, kegiatan, dan tempat masing-masing profesi akan berbeda. Oke, kemudian jangan menyebutkan nama profesi saat menjelaskan suatu profesi, tetapi ganti dengan kata aku atau dia, gitu ya. Contohnya yang salah seperti ini. Dokter memeriksa orang sakit. Nah, itu namanya bukan contoh yang benar ya, karena sudah bisa menebak bahwasanya yang dijelaskan itu adalah profesi dokter. Jadi ganti dengan kata dia atau aku. Contoh yang benar, dia memeriksa orang sakit. Gitu ya. Oke, mari kita latihan terbimbing. Nanti akan saya bantu sehingga nanti kalian bisa tetap terarah. Kalau nanti kalian masih bingung bisa ditanyakan lagi. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, kira-kira di situ ada apa aja, apa yang dilakukan, di situ ada benda apa aja. Nanti itu membantu kalian dalam menjelaskannya. Berdasarkan gambar di atas, buatlah 3 kalimat yang menjelaskan ciri-ciri dari profesi tersebut. Oke, coba diingat-ingat lagi. Dalam menjelaskan profesi itu yang disebutkan apa aja. Oke, coba kalian bisa berlatih juga dengan menjawab sendiri sebelum saya jelaskan lagi jawabannya apa. Kalian bisa mempause, kemudian mengira-ngira jawabannya apa. Oke, jawabannya adalah dia bekerja di toko bunga. Oh, kira-kira apa ya? Kalau dia tuh bekerja di toko bunga. Kemudian penjelasan yang kedua, dia menggunakan tang gunting saat bekerja. Oke, berarti ini alat ya yang disebutkan. Yang ketiga, yang dilakukan dia adalah merangkai bunga. Berarti yang ketiga ini menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kira-kira apa? Nah, biasanya kalau melihat dari ketiga penjelas tersebut, dia adalah penjual bunga, atau bahasa sekarang anak muda itu menyebutnya florist begitu. Oke, kita latihan terbimbing yang kedua. Ini dengan jenis soal yang berbeda dari latihan terbimbing 1. Oke, bacalah kalimat-kalimat penjelas di bawah ini. 1. Aku bekerja di kantor. Aku bekerja menggunakan alat-alat kebersihan. Karena ada kata alat-alat berarti lebih dari 1 ya. 3. Aku membersihkan lantai, jendela, dan sebagainya yang ada di kantor. Nah, dari ketiga penjelas tersebut kira-kira dia itu atau aku itu siapa? Yang satu, ini tukang bersih-bersih di kota. Kalau yang kedua ini cleaning service. Yang ketiga adalah tukang cuci piring. Nah, kira-kira apa? Jawaban yang benar adalah yang cleaning service, karena dia tugasnya yaitu membersihkan lantai, jendela, dan sebagainya yang ada di kantor. Dan dia membawa atau menggunakan beberapa alat kebersihan.
ya. Kalau yang tukang sapu itu kan ya hanya membersihkan jalanan yang kotor. Kalau yang ketiga itu tukang cuci hanya membersihkan piring saja. Oke, begitu ya penjelasan kali ini. Semoga bisa membantu kalian semua. Sampai jumpa di penjelasan materi selanjutnya.